Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamin nikahi wa ma yata'allaku bihi minal ahkami wal qiyadah. Kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum nikah dan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan nikah. Wa fi ba'din nusakhi wa ma yattasilu bihi minal ahkami wal qadaya wa hadhihi kalimatu sakitun min ba'di nusakhil matni. Dalam sebagian redaksi dengan menggunakan bahasa hukum dan permasalahan yang terkait dengan nikah, kalimat ini tidak tercantum dalam sebagian redaksi matan. Wan nikahu yutlaqu lughatan 'ala ad-dhammani wal wat'i wal aqdi wa yutlaqu syar'an 'ala 'aqdin mustamilin 'ala al-arkani wasyuruti. Nikah secara bahasa diungkapkan untuk makna mengumpulkan, wati atau hubungan biologis dan akad, dan secara syara diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat. Wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi bi tawqani nafsihi lil wat'i wa yajidu ihyatahu kamahrin wa nafaqatin fa in faqadil uhbata lam yustahabbu lahu nikah wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i haraira faqat illa im tata'ayyana al wahidatu fi haqqihi kanikahi safihi wa nahwihi mimma yatawaqqafu 'ala al hajati. Nikah secara bahasa, nikah disunahkan bagi orang yang membutuhkannya sebab keinginan kuat di dalam dirinya untuk melakukan hubungan biologis dan ia memiliki biaya seperti mas kawin dan nafkah. Jika ia tidak memiliki biaya, maka tidak disunahkan baginya untuk menikah. Bagi laki-laki merdeka diperbolehkan untuk mengumpulkan dalam pernikahannya 4 wanita merdeka saja, kecuali jika haknya hanya satu saja seperti nikahnya seorang lelaki idiot dan sesamanya, yaitu pernikahan yang tergantung pada kebutuhan saja. Wa yajuzu lil abdi walau mudabbiran aw muba'adan aw mukataban aw mu'allaqan itsquhu bisifatin ayajma'a bainataini ay zawjataini faqat, kecuali bagi seorang budak, walaupun budak mudabbar, mubaddal, muqattab atau budak yang digantungkan kemerdekaannya dengan sebuah sifat, diperbolehkan hanya mengumpulkan 2 istri saja. Wala yankihul hurru ummatan li ghairihi illa bi syarataini adami sadaqil hurrati aw faqdil hurrati aw adami ridaha bihi wa khawfil anati ayyizina muddata faqdil hurrati wa tarakal musannifu syarataini akharina ahaduhuma alla yakuna tahtahu hurratun muslimatun aw kitabiyatun tasyihu lil istimsa'i. Laki-laki merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak wanita orang lain, kecuali dengan 2 syarat, yaitu tidak memiliki mas kawin untuk menikahi wanita merdeka dan tidak menemukan wanita merdeka atau tidak ada wanita merdeka yang berkenan menikah dengannya. Dan ada kekhawatiran melakukan zina selama tidak menemukan wanita merdeka. Musannif meninggalkan 2 syarat yang lain. Yang pertama, dia tidak memiliki istri wanita merdeka, baik muslim atau ahli kitab yang masih bisa untuk dinikmati. Wathani, Islamul ummati allati yankihuhal hurru fala yahillu li muslimin ummatun kitabiyatun wa idza nakahal hurru ummatan bisyurutil madhkurati thumma aisara wa nakaha hurratan lam yanfasihu nikahul ummati. Sedangkan yang kedua, budak wanita yang akan dinikahi oleh lelaki merdeka tersebut beragama Islam, sehingga bagi lelaki muslim tidak halal menikahi budak wanita ahli kitab. Ketika lelaki merdeka menikahi budak wanita dengan syarat-syarat tersebut, kemudian ia kaya dan menikah dengan wanita merdeka, maka nikahnya dengan budak wanita tersebut tidak rusak. Wa nadharu rajuli ilal mar'ati ala
sab'ati adrubin ahaduhuma nadharuhu walau kana syaykhan haraman ajizan anil wat'i ila ajnabiyatin ghairi hajatin ila nadhariha fa ghairi jaizin fa in kana nadharu li hajatin ka syahadatin 'alaiha jaza. Seorang lelaki memandang pada wanita terbagi menjadi 7 macam. Pertama, memandangnya seorang laki-laki meskipun sudah tua dan sudah tidak mampu melakukan hubungan biologis kepada wanita lain atau bukan mahram dan bukan istri tanpa ada hajat untuk memandangnya, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Jika memandangnya karena ada hajat seperti bersaksi atas wanita tersebut, maka hukumnya diperbolehkan. Wathani nadharuhu ayyarrajuli ila zaujatihi wa ammatihi fayajuzu ayyandura min kulli minhuma ila ma adal farja minhuma ammal farju fayahrumu nadharuhu wa hadha wajhun dhaifun wal asahu jawazun nadhari ilaihi lakin ma'al karahati. Yang kedua, pandangan seorang laki-laki pada istri dan budak perempuannya, maka baginya diperbolehkan melihat pada masing-masing dari keduanya, selain bagian kemaluan dari keduanya. Sedangkan bagian kemaluan, maka hukum melihatnya adalah haram. Dan ini pendapat yang lemah. Menurut pendapat Ashab diperbolehkan melihat bagian kemaluan, akan tetapi disertai hukum makruh. Wathalithu nadharuhu ila dawati maharimihi binasabin aw radain aw musaharatin aw ammatihil muzawwajati fayajuzu ayandura fima adama baina surrati warrukbati amma alladhi bainahuma fayahrumu nadharuhu. Ketiga, memandangnya seorang laki-laki pada wanita mahramnya, baik sebab nasab, rodo ataupun pernikahan, atau pada budak wanitanya yang telah dinikahkan dengan orang lain, maka diperbolehkan baginya memandang anggota badan selain anggota di antara pusar dan lutut. Sedangkan anggota di antara pusar dan lutut, maka hukumnya haram dipandang. Warabi'u an-nadharu ilal ajnabiyati li ajli hajati li ajli hajatin nikahi fayajuzu li syakhsiyya inda azmihi ala nikahi imra'atin nadharu ila al-wajhi wal kaffaini minha dhahiran wa batinan wa illam ta'dan lahu az-zawjatu fi dhalik wa yanzuru min al-ammati ala tarjihin nawawi inda qasdi khitbataha ma yanduruhu min al-hurrati. Yang keempat, memandangnya laki pada wanita lain ketika ingin dinikahi. Ketika seorang ingin menikahi seorang wanita, maka diperbolehkan baginya melihat wajah dan kedua telapak tangan luar dalam wanita tersebut, meskipun calon istri tersebut tidak memberikan izin untuk melakukannya. Menurut tarjihnya Imam Nawawi, ketika seorang laki-laki hendak melamar budak wanita, maka ia diperbolehkan melihat wanita budak tersebut pada bagian badan yang diperbolehkan untuk dilihat dari wanita merdeka. Wal khamis an-nadharu lil mudawati fayajuzu nadarul tabib minal ajnabiyati ilal mawadi'i allati yahtaju ilaiha fil mudawati hatta budawatil farji wa yakunu dhalika bihuduri mahramin aw zarjin aw sayyidin wa alla takuna hunaka imra'atun tu'ajiluha. Yang kelima, melihat karena untuk mengobati, maka bagi seorang dokter laki-laki diperbolehkan melihat dari pasien wanita lain bagian-bagian yang butuh diobati hingga bagian kelamin sekalipun. Hal itu ia lakukan di hadapan mahram, suami atau majikan jika pasien itu seorang budak. Dan memang tidak ada dokter wanita yang bisa mengobati pasien wanita tersebut. Wasadisu an-nadharu li syahadati 'alaiha fayanzuru asyahidu farjaha inda syahadatihi bizinaha
أو ولادتها فإن تعمد النظر لغير الشهادة فسق ورد شهادته أو النظر للمعاملة للمرأة في بيع وغيره فيجوز النظر أي نظره لها وقوله إلى الوجه منها خاصة يرجع للشهادة والمعاملة. Yang keenam, memandang karena tujuan bersaksi atas seorang wanita. Maka seorang saksi diperbolehkan memandang kelamin wanita lain ketika ia bersaksi atas perbuatan zina atau melahirkan yang dialami oleh wanita tersebut. Sehingga jika ia sengaja melihat dengan tujuan selain bersaksi, maka ia dihukumi fasik dan persaksiannya ditolak. Atau memandang karena untuk melakukan transaksi jual beli atau yang lain dengan seorang wanita, maka baginya diperbolehkan memandang pada wanita tersebut. Ungkapan musannif tertentu hanya memandang bagian wajahnya saja, kembali pada permasalahan persaksian dan transaksi. Wasabi' an-nadharu ilal ammati 'inda ibtiya'iha ay syara'iha fayajuz an-nadharu ilal mawadi'i allati yataju ila taqlibiha fayanduru atrafaha wa sya'raha la aurataha. Yang ketujuh, memandang budak wanita ketika hendak membelinya. Maka baginya diperbolehkan memandang bagian-bagian badan yang butuh untuk dipandang, sehingga ia diperbolehkan memandang bagian-bagian tubuh dan rambutnya, tidak pada auratnya. Sekian. Wassalamualaikum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.